Sidang lanjutan terkait gugatan honorer K2 Kabupaten Nabire, hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Kemudian selanjutnya, ini tanggapannya kuasa hukum K2, Richard Dani Nawipa, SH. Koordinator Asosiasi Honorer K2, Piet Nabokuwai, dan tanggapan Bupati Nabire, Mesak Magai, serta tanggapan pengamanan Kapolres Nabire AKBP Ketut Suwarnaya, SIK, SH. Pemirsa dimanapun berada silakan menonton dan menyimak video YouTube Piaye TV. Atas kunjungannya kami ucapkan terima kasih. Kabupaten Nabire, hari ini kami sebagai tenaga honorer Kabupaten Nabire mewakili teman-teman OPD dan SKPD, kami datang ke halaman kantor Bupati untuk minta kepada Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, untuk serius dalam menanggapi persoalan yang sedang terjadi Kabupaten Nabire ini. Ya, yang pertama terkait dengan pengusulan nama-nama fiktif yang kemarin sudah kami laporkan di beberapa lembaga-lembaga tertentu. Kami minta supaya beliau juga hadir dalam pengadilan mediasi supaya persoalan ini cepat selesai. Ya, kita sayangkan karena di Papua ini ada beberapa kabupaten juga mengalami hal yang sama. Kami minta supaya Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tolong kami nih, masyarakat yang Bapak hari ini lihat kami. Hanya yang minta tolong, tekan supaya Menpan itu segera dia menyikapi bagian ini secara baik, serius. Itu yang kami minta saja. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta hak-hak kami. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, Pak. Sampai ini kami sudah beruban. Sebagian sudah beruban putih. Kasihan ini usia sampai sudah tua segala macam. Kasihan ini lihat kami. Kami hari ini yang hadir ini adalah ini. Jelas kami honor, kasihan dari Dinas Kesehatan. Kami nyatakan sikap hari ini. Kami mau kerja. Kami sampaikan secara langsung. Kami sudah minta izin kepada pihak keamanan untuk mengawal kami. Kami bukan bakar. Kami hari ini minta supaya akses pemerintah ditutup. Sekalipun hari ini ada ujian. Ini sudah risiko kami. Ini kami sikap ini serius. Sidang ini pemeriksaan berkas yang kedua. Karena sidang pertama yang turut tergugatnya karena kementerian maka jauh, maka relas panggilannya agak jauh, jadi ditunda sampai tanggal 17 hari ini, sehingga hari ini ketika sudah jatuh waktunya itu tidak hadir dari kementerian, bahkan semua tidak hadir. Jadi nanti itu akan dilanjutkan untuk majelis hakim dan sidang hari ini nanti mediasi. Bukan demo yang terencana, tetapi itu spontan saja dari pengadilan. Begitu mereka mau hadiri di sidang di pengadilan, dari situ mereka datang ke sini. Tetapi saya lihat bahwa itu terjadi miskomunikasi antara pengadilan dan mereka demo tadi adalah bagian daripada penggugat terhadap pengumuman hasil verifikasi kategori 2, honor kategori 2 yang dilakukan oleh PKD Provinsi, PKP Provinsi, dan BKN Provinsi. Sehingga sekarang upaya hukum yang mereka lakukan itu sudah mereka daftarkan di pengadilan. Sekarang di PT UN pun mereka sudah lakukan, sudah daftarkan. Maka kita selaku tergugat pasti kita akan dipanggil oleh PT UN dan pengadilan. Maka kuasa hukum kami adalah kejaksaan. Kejaksaan ini kan pengacara negara, sehingga kami pemerintah daerah pakai kuasa kejaksaan. Kalau untuk sidang-sidang biasa, pasti pengacara kami tanpa kehadiran bupati pasti mereka akan jalan. Tetapi kalau untuk menyangkut mediasi, karena ini menyangkut kesepakatan kompromi tertentu yang kita akan lakukan antara penggugat dan tergugat, maka saya sendiri akan hadir di sana. Apakah hadir fisik atau lewat Zoom, itu nanti kami akan lihat daripada keberadaan saya. Karena selama ini juga saya sakit, fisik saya lemah, maka apakah saya akan hadir atau lewat Zoom, tetap pasti akan hadir. Karena sidang untuk mediasi adalah tanggal 5 Mei bulan depan. Kalau yang tadi sidang di pengadilan itu adalah sidang untuk menentukan hakim mediator.
Jadi maka kami tidak perlu hadir. Ketika kalau mereka tidak lihat bahwa kami pemerintah daerah tidak hadir, maka mereka menuju ke sini. Tapi itu baik supaya kami berikan penjelasan bahwa itu bukan sidang, tetapi itu sidang untuk mediasi, tetapi itu sidang untuk menentukan mediator oleh pengadilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari awal setelah verifikasi tenaga honorer diajukan ke BKN Provinsi dan BPKP dan BKD Provinsi, itu setelah hasil itu selesai, mereka BKN langsung sampaikan kepada Menpan. Kemudian Menpan ditetapkan dalam SK. Nah, dalam SK Bupati itu kami umumkan, bikin salinan dan umumkan kepada publik supaya ketahui bahwa siapa-siapa yang sudah lolos verifikasi itu kami umumkan. Tapi setelah ada sorotan atau ada demonstrasi daripada kelompok K2 ini, kami juga menyurat kepada Menpan untuk tinjau kembali SK Menpan itu. Tetapi ada surat dari Menpan, balasan daripada surat kami, pemerintah Kabupaten Nabire, bahwa tidak akan melakukan tinjau kembali dan itu verifikasi yang dilakukan oleh BPKP dan PKN Provinsi dan BKD Provinsi adalah final. Maka sekarang satu tahapan yang kita akan lakukan adalah 800 orang itu harus ikut tes lagi, sehingga siapa lolos pasti mereka yang akan proses lebih lanjut. Tetapi kalau memang dari awal saya lihat bahwa pengangkatan tenaga honorer ini dari awal itu salah. Salahnya itu adalah di Papua, Provinsi Papua ini melalui wakil gubernur Pak Clemens Tinal waktu itu, sekitar di Papua ini ada 20.000 tenaga kontrak, sehingga ada kabupaten 28 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Papua ini para bupati ini mereka bikin pernyataan bahwa kami ini mampu biaya dengan APBD kabupaten. Karena ini dari awal pemerintah pusat katakan bahwa kami tidak akan biaya untuk gaji mereka, sehingga kabupaten-kabupaten yang mampu biaya dengan APBD silakan saja angkat. Maka di Papua ini itu sekian kabupaten mereka tolak, tidak mau. Tetapi kita di kabupaten ini 800 orang. Dari awal itu saya tidak setuju untuk pengangkatan 800 orang karena APBD kami tidak mampu kami bayar gaji. Nah, hari ini pegawai Kabupaten Nabire itu sekitar 4.000 lebih. Tambah dengan sekarang guru SMA dengan SMK dari provinsi sudah alihkan lagi kabupaten, maka 5.000 lebih pegawai. Tambah 800 ini lagi angkat, berarti sudah 6.000. Tambah dengan P3K 1.000 lebih lagi, berarti ini sampai 7.000 pegawai Kabupaten Nabire yang akan terjadi. Justru saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah bahwa sekitar 2.000 lebih pegawai itu dari kabupaten kita mau alihkan ke Provinsi Papua Tengah supaya mengurangi beban biaya untuk pegawai Kabupaten Nabire. Nah, itu yang kami sedang upaya. Maka upaya-upaya hukum yang dilakukan itu saya berikan apresiasi, saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan proses hukum yang mereka lakukan ini bisa terjawab. Kalau begitu terjawab itu berarti ya untuk masalah-masalah kabupaten, masalah konflik sosial, demo dan sebagainya juga tidak akan terjadi. Nah, itu yang harapan saya. Bupati tidak hadir untuk pada saat sidang tadi. Maka sidang tadi itu kami belum dapat undangan atau panggilan untuk menghadiri sidang. Karena itu kan hanya untuk menentukan hakim mediator. Jadi kalau untuk tanggal 5, sidang tanggal 5 itu kami tetap akan hadir. Jadi kami sampaikan bahwa tadi kami tidak hadir karena itu tidak ada panggilan. Dari honorer K2 itu mungkin mereka sifatnya miss ya tadi ya. Mereka mengira hari ini adalah sidang mediasi, sehingga minta dari pihak yang tergugat hadir. Padahal hari ini sebenarnya kami cross check ke pengadilan adalah sidang
sidang penunjukan mediator, bukan sidang mediasi. Nah, oleh karena itulah mereka ke sini meminta kepada tergugat untuk hadir. Sehingga kita fasilitasilah, coba komunikasikan antara kelompok masyarakat tadi yang kedua dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ketemu dengan baik. Perwakilan diterima dengan baik, penyampaian dari pihak pemerintah juga dengan baik, dari kelompok masyarakat perwakilan juga baik, menerima, sehingga ada informasi jelas dan solusi yang baik gitu. Sehingga mereka menerima dan menyampaikan ke kelompoknya. Dan untuk jalur yang sudah mereka tempuh, silakan untuk dilakukan, dan dari pemerintah daerah kami dengar juga mengikuti proses itu. Keributan, kericuhan dan lain sebagainya, terjadi gangguan Kamtibmas. Ya, tadi personilnya kita dari Polres sama Polsek Kota dan gabungan juga Brimob, Batalion C dan teman-teman Pol PP juga membantu. Kira-kira mungkin tadi sekitar 200 personel ada lah ya, gitu teman-teman. Ya, harapannya ini bisa terselesaikan dengan baik nanti ke depan dengan segera. Itu saja.